dalam Tuhan tidak ada yang diproses. Yang ada adalah dipersiapkan. Proses dengan dipersiapkan itu berbeda total. Nah, kita baca dulu dalam Yesaya 58 ayatnya yang ke-11. Yahweh akan selalu memimpinmu dan memuaskan jiwamu di tempat-tempat yang kering. Terus, dan menyergakan tulang-tulangmu. Terus, engkau akan menjadi seperti yang dialiri air dan mata air yang airnya tidak pernah kering. Yang merah di situ dikatakan dipimpin Tuhan. Dipuaskan Tuhan, disegarkan oleh Tuhan. Sehingga saudara jadi seperti taman. Yang dimana engkau akan seperti mata air. Saya suka yang dikatakan tentang mata air. Mata air itu, saudara bisa tahu bahwa mata air itu tidak pernah mengandalkan yang lain. Karena dia bisa self support dari dalam dirinya dia sendiri. Saudara dipimpin Tuhan. Diarahkan oleh Tuhan sehingga jiwanya puas. Pikiran, kehendak, perasaan, kebahagiaan, sukacita, puas. Disegarkan tulang-tulang kita, seger. Seperti taman. Taman ini bicara tentang sebuah keindahan. Keluarga Anda indah. Orang kalau ngelihat keluarga saudara, wah bagus ya. Rukun, baik. Sehingga seperti mata air, Anda tidak bisa bergantung kepada orang. Jangan tinggalkan saya. Kalau engkau tinggalkan saya mau hidup seperti apa? Jangan, tidak begitu. Karena saudara dari dalam diri saudara bisa self support. Tentunya karena Tuhan yang dalam diri kita. Sehingga yang terjadi yaitu adalah bersama dengan Yesus. Kita hidup penuh dengan jaminan yang luar biasa. Inilah anugerah yang saudara terima di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang ayat 12. Mereka yang berasal dari antaramu akan bangun reruntuhan yang dahulu. Engkau akan mendirikan bagi banyak generasi. Dan engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang berlubang. Terus yang membetulkan jalan-jalan untuk, inilah terusnya. Tadi itu grace yang kita terima, disegarkan, dipimpin, ya, dipuaskan seperti mata air hidup kita. Yang kita terima dari Tuhan. Tapi yang kita terima bukan untuk kita simpen. Tapi untuk kita aplikasikan supaya kita membangun. Adakah kepercayaan yang telah runtuh? Ayo kita bangun lagi kepercayaan tersebut, ya. Antara suami dan istri kita bangun lagi kesetiaan di sana. Kita bangun lagi rumah tangga kita. Kita bangun lagi pelayanan kita. Bangun yang dulu telah runtuh dan dirikan dasar, fondasi yang dimana anak-anak kita generasi berikutnya akan punya value di situ. Memperbaiki tembok yang berlubang. Adakah hati yang berlubang? Karena ya hati saya lobang Pak, saya dikhianati sama itu orang. Lah itu diperbaiki. Membetulkan jalan-jalan dan akhirnya saudara punya jalan dalam masa depan. Pernikahan ini bisa punya jalan lagi. Ya, pelayanan ini punya jalan lagi. Grace setelah kita terima, sekarang terusnya kita jalan sama-sama. Inilah yang terjadi bahwa sekarang pertanyaannya begini, Pak. Kalau misalnya saya mendapatkan semacam itu tadi, maka pertanyaannya adalah seperti ini. Kenapa saya mengalami sebuah ketidakadilan? Kalau saya mendapatkan berkat semacam itu, jiwa saya dipuaskan, terus kemudian saya dipimpin Tuhan. Apakah saya dipimpin untuk mendapatkan perlakuan yang tidak adil? Kenapa bisnis saya jalannya lambat? Kenapa doa saya belum dijawab oleh Tuhan? Nah ini loh saudara, ini yang seringkali menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Doa saya belum dijawab-jawab oleh Tuhan sampai sekarang. Sehingga orang menanyakan gini, kenapa? Kenapa Tuhan kok tidak lindungi saya? Kenapa Tuhan kok tiba-tiba kena sakit ini? Kenapa tidak dijauhkan? Saudara lihat inilah yang terjadi. Yang di lapangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Tuhan keuangan saya belum baik-baik? Yes, ya diberkati tapi beda. Tetap masih kurang Tuhan. Tolong, seandainya dulu engkau berkati seperti saya diberkati sekarang, pasti cukup. Nah sekarang diberkati tapi tetap kurang. Berkat lagi tetap kurang, naik level tapi juga kurang. Nah ini loh saudara. Sehingga ada sebuah pertanyaan yang besar yang mengatakan bahwa kenapa? Nah saya bukan ingin mau mengecilkan semangat. Saya ingin di sini menunjukkan tentang kabar baik. Bahwa Tuhan Yesus punya tangan untuk tolong kita semua. Dan kita percaya dalam Yesus punya hidup yang terbaik. Saudara betul-betul diangkat Tuhan jadi kepala bukan ekor. Itu bukan cuma sekedar sebuah statement. Tapi itu aplikasi kehidupan kita.
Yang dimana engkau ada di atas bukan di bawah. Saudara dibuat berhasil. Siapa percaya kita dibuat berhasil? Lalu yang kalangan tinggi-tinggi. Dibuat berhasil dalam apa yang sudah diberkati dalam kehidupan kita. Amin. Nah sekarang gimana solusinya? Saudara tahu kerinduan Tuhan atas kita adalah supaya kita bisa bertumbuh. Mencapai ke dalam potensi kita yang maksimal. Ini kemauan Tuhan. Kita mesti sadar, kita mesti tahu dan kita mesti mengetahuinya bahwa kerinduannya Dia atas kita, kerinduannya Tuhan atas saudara adalah supaya satu aja kok, supaya rancangan yang Dia punya itu saudara nyampe ke sana maksimal. Potensi yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara itu maksimal. Kita semua di sini ada 2.000 orang lebih, masing-masing punya destiny yang berbeda-beda. Ada yang bisa menyanyi, menari, mengarang lagu, bisnis, melayani Tuhan, berkhotbah. Nah, apapun panggilan saudara, lihat, Tuhan mau saudara dalam panggilan itu bisa nyampe maksimal. Kalau misalnya menyanyi, ya nyanyi yang maksimal. Saudara bisa menari, nari yang maksimal. Kerja bukan cuman mediocre atau biasa-biasa, tapi maksimal. Penghasilan yang maksimal, itu kemauan Tuhan atas kita. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana caranya sebagai seorang bapa. Saya punya anak yang satu suka gambar, yang satu suka makan. Dan kalau besar dia berkata, "Ma, kalau misal besar," yang Scarlett berkata, "Kalau Cece mau jadi make up artis yang gambarin orang gitu lah make upnya. Kalau saya mau buka restoran, bikin makanan gitu." Nah, saya melihat dua orang anak ini punya dua arah potensi dan talenta yang berbeda-beda. Sebagai ayah, saya ingin supaya yang gambar maksimal. Sampai jadi, wah bisa terkenal, bagusnya maksimal. Yang makan, suka makan, bikin restoran dan lain sebagainya. Yang maksimal, itu kalau manusia. Tuhan juga mau supaya saudara bisa mencapai dalam tahap potensi Anda yang maksimal. Kan ada tau 10 years challenge. Kan pasti jelas perbedaannya. Tidak bisa kita 10 tahun tetap sama dulu sekarang dan selama itu biar Tuhan Yesus saja. Tapi kita yang dimana ciptaan Tuhan yang paling dahsyat, paling sempurna. Tuhan mau kita, saudara dan saya untuk mencapai dalam tahap maksimal yang dahsyat. Saya melayani Tuhan. Tuhan yang punya saya kepunyaan Tuhan. Tentu saja kerinduan di atas saya sebagai hamba Tuhan. Supaya potensinya maksimal. Wah, khotbah luar biasa. Jemaat digembalakan dengan luar biasa, tambah banyak. Itu kemauan Tuhan. Semuanya dalam nama Yesus, saudara naik level. Keuangan Anda diangkat Tuhan Yesus. Hubungan, trust satu yang lain diangkat Tuhan. Berkat Anda naik level juga. Iman kita percaya pada Yesus juga semakin naik level. Dewasa dalam kerohanian. Amin. Tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, let's see. Saya punya pohon di sini. Nah, pohon ini adalah sebuah pohon jeruk. Saya yakin sekali bahwa pohon ini punya potensi yang sangat besar dan sangat luar biasa. Saya yang punya pohon ini. Inilah pohon jeruk. Maka yang terjadi adalah di sini sudah ada jeruknya, saudara. Dan yang terjadi adalah karena dia kepunyaan saya, maka kerinduan saya. Lihat ya. Kerinduan saya yang punya pohon ini adalah supaya pohon ini bisa mencapai ke dalam potensinya dia yang paling maksimal. Oke, sekarang pertanyaannya, apa potensinya dia maksimal? Sederhana, buahnya tambah banyak, daunnya tambah lebat. Saya pasti sedih kalau dia ini tetap begitu terus. Selama-lamanya kecil gini terus. Ya ini luar biasa, kecil-kecil sudah bisa berbuah, ini luar biasa dia. Tapi saya gak mau cuma buahnya tetap begini terus, saya mau buahnya tambah. Dan one day kau akan jadi pohon yang besar. Kalau suatu saat kau jadi pohon yang besar, kalau dia jadi pohon yang amat sangat besar, anak-anak saya bisa berteduh di bawahmu. Dan bisa mengagumi dulu yang punya kamu adalah saya, ayah. Gitu. Kerinduan saya atas pohon ini adalah supaya ini pohon bisa mencapai ke dalam potensinya dia yang paling maksimal. Tidak boleh tetap itu saja, naik level. Dan kalau ini bisa menjadi potensinya dia maksimal, satu hal, bangga, sukacita, senang. Itu ada dalam kehidupan kita semua. Kita punya anak, kita juga pengen anak kita mencapai dalam potensinya dia yang paling maksimal. Urapan Tuhan atas saudara mengangkat engkau menjadi yang tak engkau pernah duga. Tuhan berkati dalam kehidupan saudara, amin.
Siap bulan depan ini dipakai Tuhan luar biasa. Yang siap boleh tepuk tangan lebih meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama katakan, saya diurapi Yesus. 2, 3 katakan, saya diurapi. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya Yesus tidak berubah. Dulu Engkau lakukan keajaiban, sekarang pun Engkau sanggup melakukan keajaiban yang sama dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami memuliakan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, Yesus. Terima kasih.